Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya berada di Kota Dumai. Kota Dumai ini kalau dulu lumayan jauh terasa dari Pekanbaru, hampir bisa 5-6 jam. Tetapi dengan adanya tol Permai sekarang sudah semakin dekat. Nah, ini salah satu efek adanya tol Permai, sehingga kita bisa balik hari juga lebih gampang kalau sekarang mau ke Pekanbaru. Bersama saya pada hari ini seorang sahabat, seorang teman, tapi beliau lebih banyak bergerak sesuai profesinya dan sekarang juga merambah ke dunia pendidikan. Siap. Saya sapa saja ini supaya jangan salah karena ini nama dan gelar ini agak-agak sensitif gitu. Saya sapa saja sahabat kita pada hari ini, Bapak Beni Akbar, SH, MH, MIP, CLA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sehat, Bang, warahmatullahi. Alhamdulillah. Gimana Pak Beni? Saya panggil Pak Beni saja. Gimana kabarnya sekarang nih Pak Beni? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik sahabat Ikhwanul, saya sekarang bersama Pak Beni ini berada di sebuah kampus yang baru. Jadi saya sendiri terus terang memang baru mendengar, loh emang kok ada universitas yang baru di Dumai, namanya Universitas Dumai. Makanya langsung kontak beliau, kita akan bincang-bincang santai. Oke. Pak Beni, Saya. bisa cerita sedikit Pak Beni, kira-kira kapan mulai berdiri dan berapa fakultas yang ada sekarang Pak Beni? Baik, terima kasih Bang Ikhwan. Sebelumnya selamat datang di Kota Dumai. Ya, Pak. Betul, seperti yang Abang sampaikan barusan, Universitas Dumai ini memang baru keluar SK-nya di awal Juni 2023. Oh, Kita baru peresmian awal minggu pertama Juli 2023. Juli 2023. Ya, baru 2 bulan. Alhamdulillah kita langsung gaspol. Alhamdulillah ini kita sudah lebih kurang 1 minggu untuk memulai perkuliahan. Alhamdulillah kita menerima mahasiswa tahun ini lebih kurang sekitar hampir 300 mahasiswa, Bang. Oke, tunggu dulu Pak Ben. Ya. Jadi Juni launching, Juli mulai operasional atau pengumuman. Ya. Sekarang di September sudah terima mahasiswa baru Sudah, Bang. 300 orang. Hampir 300 mahasiswa. Luar biasa Pak. Biasanya Ya. kalau ada perguruan tinggi baru kan akan dibuka, akan menerima tahun ajaran ini kan gitu ya. Ya. Jadi Berarti animo luar biasa ya. Alhamdulillah, Bang. Jadi gini, Bang, jadi perlu saya sampaikan juga sebelumnya bahwa Universitas Dumai ini merupakan peleburan yang sebelumnya adalah AMIK dan STMIK Dumai. Oh, oke. Dan alhamdulillah melalui program akselerasi dari Dikti kita mendapatkan semacam suatu bantuan untuk ditingkatkan menjadi universitas. Padahal akselerasi itu nggak gampang juga dapatnya itu ya. Luar biasa susah. Ini kayak anugerah buat Dumai kan. Anugerah juga buat Dumai, alhamdulillah. Terus kalau asal mahasiswa baru ini dari mana aja? Jadi yang sebelumnya ada di AMIK dan STMIK Ya. itu sekarang masuk dalam Fakultas Ilmu Komputer Oke. dengan 6 program studi, ditambah dengan Fakultas Hukum dan ditambah juga dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berarti ekonomi bisnis dengan hukum itu baru. Baru, Bang, baru. Oh, baru. Berarti total prodi berarti Total prodi lebih kurang sekitar 6 6 ya. prodi. Nah, sekarang Dumai punya universitas, berarti boleh dikatakan wilayah sekitar ini kan nggak perlu ke Pekanbaru lagi, kira-kira Bang, gitu ya. Betul sekali. Betul. Nah, sekarang selain asal SMA Dumai, mungkin dari Bagan atau dari mana asal mahasiswa baru, kira-kira dari mana? Kalau untuk saat ini karena memang kita jualannya juga sudah di bulan Juli, Ya. ya memang untuk saat ini dominasinya memang dari Dumai. Tapi memang kita sama teman-teman, sama pimpinan, dan kebetulan Bang izin sebelumnya saya juga kebetulan di sini di di Universitas Dumai, saya juga diberi amanah untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum. Dekan Fakultas Hukum, oke. Jadi memang target kita untuk tahun depan bahwa kita bisa merangkul tamatan-tamatan SMA atau yang sederajat itu untuk daerah yang ada seputaran Dumai. Contoh misalnya dari Rupat, dari Rohil, dari Bengkalis. Oh, berarti makanya Bengkalis, Rohil itu udah mulai ke sini nih. Iya, betul Bang, betul. Oke. Mudah-mudahan. Artinya harapan kita nanti untuk di tahun depan ini memang kita akan lebih melebarkan lagi marketing kita untuk di wilayah-wilayah yang ada terdekat dengan Kota Dumai, Bang. Oke.
Nah, kalau kita lihat sahabat Ikhwanul berarti boleh dikatakan untuk masyarakat sekitaran Dumai, mungkin Rokan Hilir, Bagan, Ya, kemudian Rupat. Bengkalis, Ya. Rupat, dan itu sudah bisa ke Dumai, itu sudah mendapatkan pendidikan yang bagus gitu ya Pak. Betul ya. sekali, Bang. Nah, saya tadi juga sebetulnya pertanyaan ini nanti mau saya lontarkan, tapi beliau Pak Dekan kita nih emang cepat sekali. Saya belum bertanya. Jadi beliau juga Pak Beni ini adalah Dekan Fakultas Hukum di Universitas Dumai. Betul sekali. Kemudian ini kan sekarang ada 3 fakultas nih Pak. Betul. Kalau kita berpikir Dumai secara keseluruhan, Ya. kota maritim, Betul. kota pelabuhan, Betul. kota industri, bahkan Betul. pelabuhan industri Riau terbesar itu sekarang Dumai. Betul sekali. Yang tadinya kita mau kembangkan juga untuk Siak, Betul. kawasan industri Tanjung Buton dan Kuala Eno. Tapi yang eksis sampai hari ini kan masih Dumai. Betul sekali. Kenapa belum ada atau malah sudah terpikirkan atau ada rencana nggak Pak mau mengembangkan fakultas yang sesuai dengan kondisi Dumai sendiri atau gimana itu Pak Ben? Baik, terima kasih Bang Ikhwan. Jadi memang kedepannya memang kita bersama dengan yayasan serta rektor dan pimpinan Universitas Dumai, kita juga sudah memikirkan kira-kira untuk kedepannya, kira-kira kebutuhan akan potensi Dumai tadi, bisa nggak kita buka fakultas baru yang berkaitan dengan kebutuhan Dumai itu sendiri. Ya. Mungkin Bang Ikhwan juga tahu bahwa selain Universitas Dumai juga memang ada beberapa kampus ya yang sudah berdiri di Kota Dumai. Ya memang ada beberapa juga yang memang sudah di bidang teknik ya, teknik. Tapi kita sebagai Universitas Dumai saya rasa tidak tertutup kemungkinan untuk membuka fakultas yang berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di Kota Dumai itu sendiri, Bang. Baik. Nah, ini satu pelajaran barangkali kalau saya mau tarik benang merahnya hasil berbincang yang tadi dengan Pak Dekan kita ini, ternyata tidak harus melulu semua ditarik menjadi atau bikin fakultas di Universitas Dumai. Betul. Tapi karena beberapa prodi atau jurusan atau fakultas sudah ada di yang eksis selama ini, kita nggak ganggu lagi, kita bisa bergerak. Nah ini etika namanya. Jadi dalam dunia pendidikan ada yang namanya etika. Nah inilah Pak Dekan luar biasa, saya salut. Kalau memang yayasan dan rektor punya pemikiran demikian. Tapi bukan berarti suatu saat nanti kita bisa mengembangkan bukan tidak mungkin gitu ya Pak ya. Betul sekali. Oke, berarti ke depan akan seperti. Saya ingin tanya Pak Beni, Pak Dekan, sejauh ini dukungan pemerintah daerah gimana Pak terhadap dunia pendidikan? Kan kita swasta nih. Betul. Ini sejauh mana dukungannya itu Pak? Baik, kalau untuk dukungan pemerintah Kota Dumai itu sendiri harus saya sampaikan memang sangat luar biasa, terutama mulai dari kita proses untuk mendirikan universitas ini sendiri, ini memang harus melalui proses yang luar biasa, baik dari sisi administrasi, baik dari sisi waktunya, perizinan gitu ya, segala macamnya. Dan alhamdulillah Bapak Wali Kota Dumai, Haji Faisal SKM Mars ini memang mensupport luar biasa, sangat-sangat mensupport luar biasa. Alhamdulillah ada campur tangan beliau lah. Ada campur tangan beliau terhadap bagaimana bisa terwujudnya Universitas Dumai ini menjadi universitas pertama di Riau Pesisir, Bang. Iya, betul. Ini suatu kebanggaan juga. Oke, berarti kalau saya simpulkan Pak Faisal selaku Wali Kota Dumai sangat mensupport. Tapi kalau boleh tahu nih Pak Ben, apakah hanya kepada Universitas Dumai saja atau memang kepada dunia pendidikan secara keseluruhan gimana Pak Faisal? Kalau yang saya pahami memang untuk pendidikan Kota Dumai secara keseluruhan. Berarti care, peduli dengan dunia pendidikan. Salah satu karena ini yang baru mungkin memang support yang ini gitu ya. Ya, yang bisa saya sampaikan tadi memang itulah yang kita rasakan di saat kita memang dalam proses untuk perizinan izin dari terbitnya Universitas Dumai ini. Oke. Mantap Pak Faisal. Saya kebetulan teman baik dan dekat sekali dengan beliau. Saya mau bertanya aja tadi, ternyata benar Pak Faisal. Sukses, mudah-mudahan sukses terus nih Dumai ini. Amin. Oke, Pak Ben, ini pertanyaan barangkali sedikit di luar dunia pendidikan nih. Siap. Saya dengar Pak Beni ada rencana mau maju nih 2024 di legislatif gimana Pak Ben? Melalui partai apa Pak Ben?
Itu tahu dari mana, Bang? Nah, Kalau dunia sekarang kan udah semakin sempit, Pak. Kita Google nama Beni aja langsung keluar dia. siap, baik. Oke, jadi memang izin Bang Ikhwan dan rekan-rekan semuanya, memang saya untuk di konsultasi politik di 2024 nanti, insya Allah saya memang ada niat untuk maju menjadi calon legislatif untuk DPRD Kota Dumai, Bang. Oh, DPRD Kota Dumai. DPRD Kota Dumai. Untuk saya insya Allah maju dari bendera Partai Nasdem, Bang. Oh, dari Nasdem ya. Dari Nasdem, siap. Oke, Pak Ben. Nah, sekarang Pak Beni Pak Beni Akbar, caleg Nasdem untuk Kota Dumai, calon doktor ini, sekarang udah kandidat doktor sebenarnya, masih konsisten di bidang hukum, S1, S2 hukum, sekarang S3, udah kandidat, udah mudah-mudahan tahun ini selesai nih Pak Ben ya. Insya Allah tahun depan, Bang. Apa sebenarnya Pak niat atau yang timbul dorongan sehingga mau maju di legislatif itu kira-kira apa nih Pak Ben? Apakah betul pure ingin mengabdi atau memang ada sesuatu yang salah dengan negara ini sehingga wah saya harus maju nih, saya harus perbaiki di sini, atau gimana kira-kira Pak Ben? Baik, mungkin kalau dibilang katanya terlalu naif, Bang ya. Tapi yang jelas niat saya memang ingin memperluas bidang pengabdian, Bang. Mungkin beberapa orang juga sudah tahu bahwa kita memang selama ini aktif di berbagai kegiatan dan organisasi. Saya lihat banyak sekali nih organisasi yang Pak Ben ikuti alhamdulillah. Termasuk juga RT mungkin Bang ya? Iya, RT juga ya. Termasuk juga RT, alhamdulillah. Saya kemarin di lingkungan juga sudah 4 kali periode sebagai RT. Cuma sekarang memang tidak bisa maju lagi karena memang saya akan maju di legislatif. Maju legislatif harus mundur. Harus mundur, Bang. Jadi sebenarnya kemarin bukan harus mundur, pas memang habis. Oh, memang habis masa jabatannya. Oke. Dan alhamdulillah juga ternyata di saat saya tidak maju kembali sebagai calon RT, ya alhamdulillah ternyata istri saya pula yang kepilih nih Bang. Tapi bukan politik dinasti ya. Bukan. Memang beliau mungkin selama ini juga aktif dan beliau orang hukum juga kali ya. Oke, lanjut. Pemilihan langsung. Jadi intinya adalah kenapa saya niat ini maju, ingin sebenarnya memperluas bidang pengabdian saya saja, termasuk bagaimana saya juga bisa hari ini berkecimpung di dalam dunia pendidikan, Bang. Apakah ini kemudian Pak Beni ini sengaja nggak sekolah S1, S2, S3, ya kan? Saya bilang ya sebenarnya tidak ada dalam konteks rencana juga, Bang. Jadi memang ini semua mengalir saja, ya insya Allah lah, Bang. Sama-sama berdoa, Bang, mohon dukungannya. Oke, baik Pak Ben. Jadi kalau kita lihat memang kadang-kadang ada semacam sinisme orang melihat legislatif kita diisi oleh orang-orang yang katakanlah hanya bermodalkan punya massa atau punya materi lebih mencalon. Tapi kami berharap, masyarakat ini berharap mudah-mudahan di legislatif ini ke depan kita memang punya orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi memang sekolahnya di situ, apalagi bergerak di bidang pendidikan. Kalau ada 5 aja orang yang benar-benar seperti Pak Beni ini di legislatif Dumai, mudah-mudahan Dumai semakin baik ke depannya gitu. Satu pertanyaan terakhir Pak Ben. Baik, Bang. Untuk 2024 ke depan, apa nih yang Pak Beni lihat di Dumai ini yang harus diperbaiki atau ini harusnya memang prioritas saya di bidang ini kira-kira apa nih Pak Ben? Satu aja poinnya Pak Ben, kira-kira. Saya nggak tanya yang muluk-muluk, visi misi mau begini, enggak. Kira-kira yang mau Pak Beni perbaiki di Dumai ini apa satu hal? Kalau saya nanti misalnya sudah duduk sebagai legislatif Bang ya. Artinya kita akan bersinergi dengan pemerintah kota, bagaimana kita lebih memajukan lagi kota kita ini, baik dari sisi infrastruktur dan terutama juga dari sisi sumber daya manusianya, Bang. Peningkatan sumber daya manusia. Betul sekali, Bang. Dan infrastruktur. Ya, hari ini ya saya juga anak Dumai, Bang. Saya lahir besar di Dumai, artinya sekolah pun Dumai semuanya. SD, SMP, SMA di Dumai. Betul, Bang. Berarti putra asli daerah benar ini. Betul, kan? Artinya apa? Artinya saya juga sampaikan sama mahasiswa kita hari ini bahwa kalian harus bangga. Kalian harus punya kebanggaan diri yang luar biasa dengan kalian kuliah di Universitas Dumai. Jangan kalian merasa kecil hati dengan kawan-kawan yang kuliah misalnya di Pulau Jawa misalnya. Karena hari ini kan sudah terbuka. Semua sudah terbuka. Beda mungkin di zaman kita dulu, Bang. Tinggal sekarang mau atau tidak maunya aja lagi kan. Bang. Tinggal bermodalkan handphone, Android atau gadget, kita bisa membuka apapun. Oke. Itu dia, Bang. Baik. Sahabat Ikhwanul, luar biasa
perbincangan kami walaupun terasa singkat, tetapi saya pikir beberapa poin sudah kita dapatkan. Beliau seorang asli putra Dumai, sekolah dari SD, SMP, SMA memang di Dumai, kemudian menempuh pendidikan di bidang hukum S1, S2, sekarang S3, sebentar lagi selesai. Mudah-mudahan saja semakin banyak masyarakat Dumai yang seperti beliau yang masih mau mengabdikan dirinya ke sini. Bukan tidak bisa beliau juga bergerak mungkin di provinsi atau di pusat, tapi kalau semua pergi, siapa lagi yang ngurus kampung halaman barangkali begitu. Salah satu poin yang saya tangkap, dan mudah-mudahan Universitas Dumai ini ke depan bisa lebih berkembang lagi, punya fakultas, punya jurusan, prodi yang terkait dengan kebutuhan Dumai yang sesungguhnya. Betul. Closing statement, Pak Ben, silakan, mungkin singkatnya apa, Pak Ben? Baik, terima kasih kepada sahabat Ikhwanul, abang saya ini yang keren ini. Ayo datang ke Dumai. Dumai sekarang sudah semakin keren. Dumai sekarang sudah semakin kece di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota kita, Bapak Haji Faisal SKMR. Kita tunggu di Dumai. Terima kasih. Baik, saya rasa saya tidak menyimpulkan lagi, sudah banyak hal-hal yang kita dapatkan poinnya pada hari ini. Sampai ketemu pada sesi berikutnya bersama Ikhwanul Ihsan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.